Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Abdudin Al-Mahdi, Prodi Rekayasa Perangkat Lunak, semester 2. Saya akan mengerjakan ATS basis data. Langsung saja, yang pertama, buatlah bentuk tabel tidak normal. Ini saya sudah membuatnya seperti ini. Saya menggabungkan dua dokumen yang dibedakan dari nomornya. Lalu untuk normalisasi yang pertama, saya memberikan ID untuk membedakannya atau unique, lalu mengubah format tanggal yang sesuai dengan SQL dan membuat total faktur menjadi atribut. Lalu juga mengganti tipe datanya menjadi in, jadi titiknya hilang di sini. Selanjutnya untuk normalisasi kedua, di sini ada 3 tabel yang saya pisahkan. Yang pertama ada tabel supplier, yang kedua ada tabel barang, dan yang ketiga ada tabel penjualan. Di tabel penjualan ini ada ID. Saya memisahkannya dengan nomor, kode barang, kuantiti, jumlah, total faktur, dan tanggal jatuh tempo, serta ada foreign key dari tabel supplier. Lalu di NF ketiga ini ada tabel baru lagi, jadi ada 4 tabel. Untuk di tabel penjualan ini jadinya tidak ada karena jadi seperti one to many. Saya memisahkannya di tabel detail penjualan, yaitu nomor, kode barang, kuantiti, jumlah, dan tanggal. Dan saya tambahkan ID untuk primary key-nya. Di kira-kira relasi tabelnya akan jadi seperti ini. Tabel supplier akan menyambung ke tabel penjualan, dan tabel penjualan nanti akan nyambung ke tabel detail penjualan. Jadi nanti tabel penjualannya ada memiliki banyak barang. Langsung saja kita buat database-nya. Yang pertama, ini. Lalu selanjutnya kita akan membuat tabel supplier. Selanjutnya tabel penjualan. Ini ada foreign key dari tabel supplier.
Selanjutnya tabel detail penjualan. Ada dua foreign di sini dari tabel penjualan dan tabel barang. Saya menambahkan auto increment untuk di tabel penjualan. Oke, untuk desainnya seperti ini. Ada tabel supplier, barang, dan detail penjualan. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan data supplier dan kita akan insert juga di tabel barang. Ada 3 data. Oke, selanjutnya kita akan membuat trigger. Ada 2 trigger di sini. Yang pertama ada untuk menghitung jumlah yang ada di detail penjualan. Nantinya dia akan mengalihkan quantity ke harga barang yang ada di tabel barang. Jadi nanti hasilnya akan langsung muncul di atribut jumlah. Oke, langsung saja kita mulai. Kita buat triggernya. Sama triggernya. Jumlah. Di tabel detail penjualan before instance. Kita begin. Kita membuat sebuah variabel terlebih dahulu untuk dimasukkan dengan tipe datanya yang akan masuk ke variabel nanti integer. Lalu kita selekan atribut harga yang ada di tabel barang dan masukkan ke variabel jumlah barang dengan kondisinya atribut nomor sama dengan nomor yang nantinya akan di-input. Lalu kita update jumlah yang baru saja di-inputkan.
Di sini kita mengupdate variabel atribut jumlah dengan isinya new quantity, artinya data yang baru saja dimasukkan nanti, lalu dikali dengan harga yang ada di tabel barang. Jadi nanti kita akan mengupdate atribut jumlahnya yang baru saja yang nantinya akan di insert, lalu dikalikan dengan quantity, harganya dikali dengan quantity yang sudah dimasukkan ke variabel jumlah sesuai dengan kode barang yang nantinya akan di input. Oke, kita akan memasukkan data di tabel detail penjualan untuk mengetes triggernya yang tadi. Untuk ID detail barangnya isi nol saja karena auto increment. Karena tadi kita sudah membuat trigger untuk menghitung jumlah, jadi isi saja nol di sini. Karena nanti akan otomatis terisi. Maaf, saya salah masukkan nama tabel. Hmm. Jadi tadi karena sudah membuat trigger dan mengisinya tadi nol, ini otomatis keisi dari harga barang dikalikan dengan quantity. Dan hasilnya sama dengan yang ada di pertanyaan ATS.
di sini awalnya saya menghitung row-nya dulu, apakah foreign key nomornya ini ada lebih dari satu row atau tidak atau banyak. Kalau cuma satu row, masukkan atribut jumlahnya ke variabel single row. Kalau misalnya foreign key dari nomornya ini ada banyak, jumlahkan atribut jumlah dan masukkan dia ke dalam variabel total. Setelah divalidasi, update yang ada di tabel penjualannya, atribut faktur dipilih lagi. Kalau misalnya variabel totalnya ini null, is not null artinya ada atau terisi. Berarti kan dia menjumlahkan lebih dari satu row. Kalau tidak, maka isinya variabel dari single tanpa ada sum atau penjumlahan. Oke, langsung saja kita coba. Berhasil. Tabel penjualan, simul. Kita hapus terlebih dahulu data yang ada di tabel detail penjualan. Oke, jadi triggernya sudah berhasil. Dia menjumlahkan atribut jumlah yang dimana nomornya itu sama. Selanjutnya kita insert satu data lagi. Oke, kita insert datanya. Berhasil. Jumlahnya juga sudah terkali. Dan di total fakturnya dia ngambil single row. Pertanyaan selanjutnya, lakukan operasi DDL dan DML pada tabel normalisasi yang diperoleh minimal requisite data. Kita lakukan DDL terlebih dahulu di tabel barang. Kita akan mengubah nama harga di tabel barang menjadi harga underscore barang. Seperti ini.
Oke, langsung kita kirim. Berhasil. Jadinya akan seperti ini. Lalu untuk yang DML, kita insert 5 barang. Oke, kita coba. Berhasil. Oke, berhasil terinput. Oke, untuk nomor 1 sudah selesai. Lanjut ke soal nomor 2. Buatlah database dengan nama DBATS, teori PBD nomor 2. DBATS, DBATS teori. Buatlah tabel dengan nama pegawai. Kita tambahkan primary di sini. Agar setiap datanya unik. Ya, berhasil. Selanjutnya masukkan data berikut ini. Ter Oke, langsung kita kirim. Oke, berhasil ya insertnya. Selanjutnya hapus record dengan ID 100. Udah, 100. Kirim. Yes. Oke, ID 100 sudah hilang. Selanjutnya update data untuk ID 100 dan ya, 101. Kita proses. Oke, berhasil. 101 berhasil di-update. Selanjutnya ID 102. Kita langsung kita proses.
Oke, berhasil untuk ID 102 berhasil di-update. Selanjutnya lakukan perintah SQL berikut ini untuk menampilkan semua kolom tabel pegawai. Nama dan gaji. Nama dan gaji saja. Kirim. Dan semua ya. Lalu kolom nama dan alamat yang mempunyai nama dengan awalan F. Oke. Proses. Oke. Nama dengan awalan F ada dua, Fikri dan Farid. Lalu selanjutnya dengan nama akhiran N. Langsung saja kita proses. Nama dengan akhiran huruf N ada dua, Irfan dan Zaki Udin. Oke, selanjutnya kolom nama dan gaji. Oke, langsung kita proses di sini teman-teman. Oke, gaji di atas 15.000 ada 4. Ini. Langsung yang F, kolom nama, alamat, dan gaji. Oke, kita kirim di sini. Ada dua, gaji di atas 13.000 yang beralamat di Surabaya. Oke, selanjutnya kolom nama, gaji. Kita proses. Oke, ada 4 di sini. Di antara 15 dan 20.000 ada 4. Lanjut. Gaji maksimal rata-rata. Oke. Oke. Gaji maksimalnya di sini 21.000 yang paling tinggi. Minimalnya yang paling rendah 10.000. Rata-ratanya ya 15.000. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Buatlah database dengan nama DBATS Theory. Saya coba buat. Kita langsung di TS nomor 3 buat tabel dengan nama barang.
Langsung saja. Setelah itu kita insertkan datanya. Lalu buat tabel detail pembelian. Oke, langsung. Lalu selanjutnya skema trigger untuk jumlah stok barang secara otomatis. Buat trigger untuk mengupdate barang, jumlah barang. Berarti detail. Jadi detail saja. Oke, langsung saja kita lihat di soal kan penambahan data ke tabel detail pembelian. Lihat, kita lihat terlebih dahulu barangnya. Ini masih nol ya, rem setan. Kita tambahkan data. Akan insert. Dan kode barangnya LS. Lalu kita lakukan penambahan terlebih dahulu. Harga beli. Harga belinya untuk rem setan 2000. Harga jual 2200. Terus tambahin, kita tambah dua. Operatornya bebas. Yuk kita coba. Oke, berhasil. Jumlahnya 2. Tadi di barang 0 jumlah. Harusnya oke. Kita tambah berarti triggernya jalan. Lalu selanjutnya lihat berapakah. Oke, tadi 2. Lakukan lagi sebanyak 10. Kita insert. Kita diuncer. Harga beli 2000. Jumlahnya 2200 sama. Lalu jumlahnya 10 gitu ya. Dan operatornya bebas. 10. Oke. Kita coba. Oke, berhasil. Kita lihat di tabel barang berarti ada 12. Oke, betul. Triggernya jalan. Lanjut ke nomor 4. Beri penjelasan setiap baris.
Oke, di sini nama triggernya itu stok barang di table di tab pembelian dan waktunya itu sebelum default. Eventnya itu mulainya insert. Jadi ketika triggernya ini mulai sebelum insert di table detail pembelian, dia akan memulai update barang di tabel barang. Lalu jumlahnya jika kosong maka akan menampilkan 0, kosong gitu. Lalu jika ada maka tambahkan jumlah yang sebelumnya sama jumlah yang baru saja diinputkan di tabel ini, tabel detail pembelian. Yang dimana kondisinya kode barang sama dengan kode barang yang nantinya juga akan diinputkan di tabel pembelian. Oke, sekian dari saya, Muhammad Abdul Mahdi. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Thank you.